Halo rekan-rekan Kicau Mania semua. Seperti biasa, jumpa lagi dengan saya Roni dari channel Jatim Kicau Official. Terima kasih sudah bersedia mensupport kami, memberikan dukungan dalam bentuk komen, like, subscribe-nya. Saya sangat-sangat berterima kasih. Pada perjumpaan kali ini saya akan menyambung dari vlog saya sebelumnya ya, yang membahas tentang rawatan trotol yang sudah mabung hingga menjadi pastol. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan vlog yang sebelumnya yang perihal yang saya titikkan obat-obatan dan makanan apa yang perlu disediakan setiap harinya untuk mendukung pertumbuhan dan masalah-masalah apa yang terjadi ketika kita menemukan saat kita merawat pastol nih. Oke. Pertama, yang perlu para Kicau Mania dan para murai mania siapkan adalah kerutu. Wajib, kerutu setiap hari pun itu harus ada. Ini fungsinya untuk apa? Pada masa pertumbuhan dan pembentukan tulang, saraf motorik dan semuanya, ini membutuhkan asupan gizi yang tepat. Kalau di alam itu tidak ada yang mengenal namanya istilah fur. Jadi burung tidak tahu fur itu apa. Tapi burung memakan serangga, memakan kerutu secara alami. Mungkin cacing ya, dari indukan yang diloloh, mungkin juga dia sudah bisa mencari sendiri. Jadi semua serba alami di alam. Tapi kan kita sekarang membatasi dia dengan sangkar kotak berukuran 40 x 40, di mana semua gizinya kita yang sediakan. Untuk itu kita harus pahami benar apa sih yang perlu disiapkan dalam masa pertumbuhan ini, terutama makanannya, karena ini penting. Perlakuan apa saja yang perlu dilakukan ketika ada problem. Nah, saya sering menjumpai dan saya mengalami sendiri ya, karena trotol yang saya beli lumayan cukup banyak. Jadi dulu masih awam, jadi banyak penyakit yang pernah saya lalui tanpa menemukan solusi. Nah, kalau dulu misal ada kena penyakit saraf, di mana burung itu kejang, kaku dan tidak mau gerak, bahkan untuk makan pun dia susah. Yang lebih sudah dalam tahapan yang parah, dia sampai jatuh dan ngelantai orang bilang ya. Jadi ada di bawah, dia kejang, kaku dengan paru yang terbuka. Nah, di sini ini sudah mendekati 70% mungkin ya ke angka kematian. Nah, untuk itu kita jangan sampai trotol yang kita sayang ini tidak ada umur. Untuk itu pencegahan penting. Nah, yang saya katakan tadi, kerutu penting, wajib. Mungkin obat-obatan yang perlu saya kasih salah satu contoh adalah Marvel ini. Marvel ini ada tulisannya ya, Marvel 8. Ini bisa dijumpai di toko-toko online, Tokopedia, Shopee, mungkin di pasar burung juga beberapa toko menyediakan. Marvel 8 ini sangat penting Kicau Mania untuk menyediakan, karena fungsinya bukan hanya untuk pencegahan, tapi untuk mengatasi ampuh sekali. Karena ketika ada problem penyakit apapun dengan Marvel 8, kalau saya sih biasanya misal nih ada murai kejang atau saraf mengalami kelumpuhan saraf atau bagaimana, saya siapkan kerutu sedikit, saya lolokkan ke dalam mulutnya,
diselingi ini, langsung ditetesin aja. Ini tanpa perlu cair campuran air, jadi langsung diteteskan, mungkin 2-3 tetes, 4 tetes kita dorong kerutu itu masuk ke dalam mulutnya sampai dia masuk sempurna. Tunggu 5-10 menit. Gimana reaksinya? Biasanya sih dalam 10 menit burung sudah kembali pulih. Nah, untuk itu jangan lupa sediakan Marvel 8 ini. Kalau untuk range harga variatif ya, tapi kalau yang original biasanya orang menjual range harga 130 sampai 165. Saya sih karena sudah langganan mungkin ngambil yang harga tertinggi lah, yang penting aman buat burung. Karena sudah langganan, jadi saya pastikan juga expired date-nya. Expired date di sini biasanya tertulis di bawah, harus diperhatikan, nggak boleh kadaluarsa. Ini penting karena nanti obat yang mahal-mahal kita beli ternyata kadaluarsa, akhirnya mubazir. Oke, itu Marvel 8. Yang kedua adalah yang saya bilang tadi, anti saraf. Anti saraf ini penciptanya ya spesialis burung juga, dokter hewan, Dr. Edi Budi Santoso. Nah, anti saraf ini penting. Yang saya bilang tadi, mungkin jika para kicomania tidak memiliki Marvel 8 atau pas adanya di rumah anti saraf, berikan. Anti saraf ini biasanya indikasinya ya burung lumpuh, nebo, jatuh di lantai. Nah, mungkin bisa dikasih ini. Kalau untuk dosisnya dijelaskan di belakang ini. Jadi dewasa atau piek sudah tertera secara detail di kemasan ya untuk aturan pakainya. Jadi anti saraf juga penting Anda sediakan setiap hari. Penting jangan sampai ketika burungnya sakit, para kicomania masih sibuk wirawiri ke pasar burung atau ke toko terdekat untuk mencari solusi. Sediakan apa yang penting untuk para trotolan atau pastol Anda. Karena ada pepatah berkata, sedia payung sebelum hujan. Untuk itu, sedialah obat-obatan ketika burung Anda sakit, solusinya sudah ada. Kemudian, saya biasanya rutin memberikan 2 vitamin ini kepada trotol ataupun pastol. Dosisnya supaya, ini kan sebenarnya vitamin ya. Tidak ada istilah yang orang mengatakan ketergantungan, orang yang mengatakan ini doping. Saya memakai ini dari sejak saya kecil. Kalau memang itu menjadi doping atau membuat burung ketergantungan, kenari saya 6 tahun berturut-turut juara 1, sudah puluhan kali. Kalau dulu kan lombanya jarang-jarang karena era PBI ya. Jadi mungkin sebulan sekali di Madura. Tapi selama 40 kali juara 1, saya menggunakan ini setiap minggunya. Tidak pernah ada yang namanya doping atau ketergantungan, tidak ada. Ketika tidak dikasih ini pun ya burung tetap berkicau bagus. Jadi Vitasol ini impor ya, mungkin saya tidak tahu dari Jerman atau USA, saya tidak paham banget yang pengimpornya siapa. Cuma yang saya pastikan selalu expired date-nya, kadaluarsanya kapan, itu saya pasti tekankan untuk diperhatikan. Vitasol ini pemberiannya cuma 1 tetes, karena ini adalah tulisannya di sini high potensi daily liquid supplement. Jadi cukup diberikan 1 tetes. Saya biasanya pemberiannya hari Kamis, rutin hari Kamis. Burung jangan dijemur atau diberikan setelah dijemur. Nah, pemberiannya adalah dosisnya 1 tetes, diberikan di air minumnya. Kemudian yang kedua, vitamin B kompleks. Ini vitamin B kompleks sebenarnya adalah untuk manusia, anak kecil juga bisa. Dosisnya sedikit. Ini kan dalam bentuk pil ya, butiran. Biasanya saya pecah menjadi kurang lebih ya 6 bagian atau 4 bagian. Kita hancurkan, remukkan, kita campurkan ke minuman lalu diaduk. B kompleks ini sudah mewakili semua asupan vitamin dan mungkin kalsium juga dibutuhkan ya untuk masa pertumbuhan. Nah, saya berikan ini biasanya juga seminggu sekali. Kalau ini hari Kamis, ini biasanya saya berikan hari Senin. Kalau ini tidak ada, para kicomania juga bisa memberikan namanya Bekombion untuk bayi. Saya dari dulu tidak pernah memberikan yang tidak sesuai untuk burung, karena efeknya kan nanti untuk jangka panjangnya ya. Makanya saya selalu tekankan yang aman-aman saja, karena saya memakai ini sampai detik ini aman. Tapi kicomania harus paham, tiap
burung harus dilihat perkembangan kondisinya setiap hari, dan pemberian dosisnya harus diperhatikan karena ini kan untuk manusia sebenarnya. Jika untuk hewan dosisnya ya dibagi sekecil mungkin, tapi tetap mengutamakan unsur manfaat. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan vitamin yang mungkin bukan vitamin ini ya, suplemen namanya Super N. Super N ini sangat efektif bagi saya. Saya biasanya memberikan Super N ini ketika burung lesu, cuaca dingin. Ini untuk pencegahan saja. Saya berikan tergantung jenis burung. Kalau kenari kan 1-2 tetes. Tapi kita kan kali ini membahas vlog tentang murai, trotol ataupun yang sudah pastol maupun yang sudah dewasa. Pemberiannya bisa 3-4 tetes di minumannya. Ini Super N ya diberikan ketika butuh saja, misal cuaca dingin, ekstrim angin, atau terlalu panas berlebih sampai dehidrasi, berikan Super N ini aja. Ini Super N ini sangat murah ya, kisaran mungkin 15.000 lah di pasaran. Tapi harus diperhatikan, ada yang palsu dan ada yang original. Yang original harus diperhatikan. Di kemasan bawahnya sini ada tulisannya YBAS, YBAS. Huruf besar semua, itu menandakan produk ini ori. Kalau yang palsu biasanya tidak ada tulisan YBAS. Hati-hati, ada tulisan YBAS, itu yang original. Kalau yang palsu tidak ada tulisan. Oke, perhatikan tetap kadaluarsanya, expired date-nya kapan, karena ini penting. Sediakan ini setiap saat di rumah Anda. Kemudian untuk masalah lainnya adalah fur yang biasa saya pakai ya. Kan saya bilang fur yang rendah kalori. Rendah kalori di sini adalah tidak tinggi protein, tidak tinggi kalori, tapi mencukupi untuk kebutuhan dasar si burung. Karena nanti kita akan memainkan untuk mengatur birahi dan kesemuanya, untuk endingnya kan lomba. Kita perlu mengakomodir segala kebutuhan nutrisi burung dengan baik. Saya biasa menggunakan ini, mungkin menggunakan merek lain tidak apa-apa, tapi saya biasanya menggunakan Topsong coklat atau Topsong hijau. Itu para kicomania bisa apa ya, memilah sendirilah mana yang cocok untuk gaconya. Tapi sejauh ini saya fur ini sebagai makanan yang selingan ya. Karena apa? Yang saya tekankan tadi, ketika misal kita keluar kota, kita tidak sempat memberikan EF, kroto, jangkrik, dan lain-lain. Fur ini adalah pengganti untuk memberikan nutrisi harian kepada si burung. Jadi tidak lapar, tidak nyilet, dan yang paling fatal kan kematian. Untuk itu burung harus juga diajari makan fur. Nanti kalau instingnya dia akan pasti berkata, meskipun harian Anda tetap kasih EF ini apa, suatu saat dia akan makan fur kok dengan sendirinya. Jadi jangan khawatir, seekor trotol, seekor pastol pada nantinya akan full dengan makan fur. Untuk mendeteksi dia suka atau enggak dengan fur ini, biasanya harus dicek. Oh kok dibuang-buang ya, biasanya banyak berjatuhan di bawah, itu berarti tidak cocok, ganti fur lain. Mungkin kalau tidak cocok sama Topsong coklat, ganti Topsong hijau. Jadi di sini Anda harus benar-benar paham. Kalau settingan dari kecil, dari 0 bulan yang seperti saya jelaskan tadi, enak, tinggal melanjutkan di usia nanti pastol sampai dewasanya. Jadi kalau dari kecil sudah full Topsong, dewasanya juga Topsong pasti mau gitu. Jadi jangan khawatir. Mungkin untuk itu beberapa obat-obatan dan fur yang saya peruntukkan untuk burung-burung di tempat saya. Jadi penting di sini Anda harus paham tahu apa masalahnya yang biasa dihadapi, apa obat-obatan yang perlu disediakan. Tidak perlu mahal-mahal. Kalau yang mahal sih banyak ya. Kita obat-obatan dari luar biasanya untuk kicau itu banyak sekali dari Jerman dan lain-lain. Tapi untuk para kicomania yang baru memulai merawat murai batu, jangan beli mahal-mahal. Semua sudah tersedia di toko burung terdekat, tinggal pilih sesuai kebutuhan. Tapi yang mutlak harus diperlukan yang sudah saya tadi sebutkan dan saya peragakan tadi, hati-hati dengan expired date atau tanggal kadaluarsa. Yang kedua, perhatikan original atau tidak.
belilah di tempat yang terpercaya, di mana orang kalau di online enak ya, ada rating ini ditunjukkan dengan bintang yang banyak, berarti ratingnya bagus. Semakin bagus rating, berarti toko ini dapat dipercaya. Nah, itu menjamin keoriginalitasan suatu produk. Yang ketiga, kroto jangan lupa selalu sediakan di rumah Anda untuk berjaga-jaga ketika sakit. Kroto adalah solusinya, karena kroto ini kan sifatnya cairan, jadi dapat dengan mudah menekan masuk ke dalam kerongkongan burung. Ini untuk menjaga-jaga ketika burung Anda sakit. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita perihal obat-obatan dan makanan yang perlu disediakan. Untuk vlog selanjutnya kita akan memulai pembahasan rawatan pastol. Untuk itu jangan kemana-mana, saksikan terus channel Jatim Kicau Official ini, karena semua apa yang menjadi tolak ukur rawatan kita ketika trotol akan berakhir di pastol. Pastol ini adalah titik di mana menuju kedewasaan. Ibarat aliran sungai, ini pastol ini adalah muaranya sebelum berlabuh ke lautan. Jadi di muara ini kita harus benar-benar menjaga kestabilan birahi dan bagaimana tingkat keegoisan kita sebagai pemilik di sana diuji. Jadi jangan lupa untuk vlog selanjutnya perhatikan baik-baik dan jangan sampai ketinggalan. Pembahasan yang saya akan jabarkan murni pengalaman pribadi, tidak bermaksud menggurui. Saya hanya membagikan kepada rekan kicomania semua agar para kicomania dapat menghasilkan pastol-pastol ataupun juara murai batu di tanah air. Semua yang saya tuturkan di vlog kali ini adalah murni pengalaman pribadi. Saya tidak ada sponsorship atau apa. Semua produk yang saya pakai adalah murni dari pengalaman saya sendiri dan sudah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Jadi tidak ada tendensi dari pihak manapun. Terima kasih. Stay tune on Jatim Kicau Official. See you.